Joko sedang membuat tembok dari batu bata. Tembok tersebut terdiri dari 10 lapisan dengan lapisan paling bawah selalu lebih banyak 4 batu bata daripada lapisan atasnya. Jika lapisan pertama membutuhkan 15 batu bata, berapakah banyak batu bata yang dibutuhkan pada lapisan paling bawah? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, mari kita uraikan terlebih dahulu apa saja yang telah diketahui. Yang pertama yaitu lapisan pertama membutuhkan 15 batu bata. Artinya, lapisan pertama sama dengan 15. Kemudian lapisan bawah selalu lebih banyak 4 batu bata dibanding lapisan atasnya. Karena lapisan yang pertama tadi 15, berarti lapisan kedua sama dengan lapisan pertama ditambah 4, yaitu 15 ditambah 4 sama dengan 19. Nah, hal serupa juga terjadi untuk lapisan ketiga. Berarti lapisan ketiga sama dengan lapisan kedua ditambah 4, yaitu lapisan ketiganya sama dengan 19 ditambah 4 sama dengan 23. Nah, untuk lapisan keempat juga seperti itu. Berarti lapisan ketiga ditambah 4 sama dengan 23 ditambah 4 sama dengan 27. Nah, untuk yang ditanyakan yaitu banyak batu bata yang dibutuhkan pada lapisan paling bawah. Nah, karena tembok ini terdiri dari 10 lapisan, maka yang ditanyakan adalah lapisan ke-10. Nah, berdasarkan pola yang sebelumnya, berarti lapisan 10 didapatkan sebagai berikut. Lapisan 10 sama dengan lapisan 9 ditambah 4. Banyaknya batu bata yang dibutuhkan pada masing-masing lapisan dapat disusun sebagai berikut: 15, 19, 23, 27, dan seterusnya. Dari 15 ke 19 itu ditambah 4. Dari 19 ke 23 juga ditambah 4. Dari 23 ke 27 juga ditambah 4. Kemungkinan dari 27 ke suku selanjutnya juga ditambah 4. Nah, dengan penjumlahan yang sama atau dengan selisih antar suku yang sama, maka barisan ini bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, jadi sebenarnya apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan jika selisih dua suku yang berurutan adalah selalu sama. Coba perhatikan barisan berikut ini, itu 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 adalah suku pertama, 3 adalah suku kedua, 5 adalah suku ketiga, 7 adalah suku keempat, dan seterusnya. Yang dimaksud barisan aritmatika adalah jika memiliki selisih dua suku yang berurutan selalu sama. Misalnya, suku pertama dan suku kedua. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian suku kedua dan suku ketiga, yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Ternyata selisih antar dua suku yang berurutan selalu sama. Nah, bilangan yang seperti ini atau barisan yang seperti ini disebut sebagai barisan aritmatika. Coba perhatikan barisan berikut ini. Suku pertama pada barisan aritmatika disimbolkan dengan A, maka pada barisan ini nilai A adalah 1. Selisih suku yang berurutan disebut dengan beda, disimbolkan dengan B, maka dalam barisan ini bedanya adalah 3. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari suku ke N? Nah, misalkan suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, maka barisan tersebut akan membentuk sebagai berikut: suku pertama A, suku kedua A plus B, suku ketiga A plus B plus B, suku keempat A plus B plus B plus B, dan seterusnya. Maka dapat ditulis U1 sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 sama dengan A plus B plus B atau A plus 2B. Kemudian
kemudian U4 sama dengan A plus B plus B plus B atau A plus 3B. Coba diperhatikan, pada U1 koefisien B sama dengan 0. Untuk U2 koefisien B sama dengan 1. Untuk U3 koefisien B sama dengan 2. Dan untuk U4 koefisien B sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan rumus untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 dikali B, dengan A adalah suku pertama, B sama dengan beda, N adalah barisan ke N, dan UN adalah suku ke N. Nah, dari permasalahan tadi diketahui bahwa A sama dengan 15 dengan beda sama dengan 4, dan yang dicari adalah U10. Maka rumus untuk mencari nilai U ke 10 adalah UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 dikali beda. Maka tinggal substitusi, A sama dengan 15, B sama dengan 4, dan N nya sama dengan 10. Didapatkan U10 sama dengan 51. Nah, sekarang coba perhatikan barisan berikut ini. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Dari 1 ke 3 nilainya ternyata dikali 3. Dari 3 ke 9 ternyata juga dikali 3. Dari 9 ke 27 juga dikali 3. Kemungkinan dari 27 ke suku selanjutnya juga akan dikali 3. Nah, terus bagaimana ya jika barisannya seperti ini? Bukan dijumlahkan, tetapi dia dikalikan. Nah, barisan yang seperti ini disebut sebagai barisan geometri. Jadi, apa barisan geometri itu? Barisan geometri adalah suatu barisan jika perbandingan dua suku yang berurutan selalu sama. Sekarang coba perhatikan barisan ini. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Kita lihat dua suku yang berurutan. Bagaimana perbandingannya? Misal suku pertama dan suku kedua. Misal U2 per U1 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Kita lihat lagi U3 dan U2. U3 nya 9, U2 nya 3. Maka 3 per U2 sama dengan 9 per 3. Hasilnya juga 9. Sekarang kita coba lihat U4 dan U3. U4 nya 27, U3 nya sama dengan 9. U4 per U3 sama dengan 27 per 9 sama dengan 3. Wah, ternyata 3 lagi. Nah, perbandingan nilai yang sama ini yang menjadikan atau mengkategorikan bahwa barisan ini disebut sebagai barisan geometri. Nah, untuk perbandingan dua suku yang berurutan ini disebut sebagai rasio, disebutkan dengan R. Nah, R ini dapat dicari dengan cara U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3. Lantas, bagaimana cara mencari suku ke N pada barisan geometri? Nah, misalkan suatu barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, maka barisan tersebut akan membentuk suku pertamanya A, suku keduanya adalah A kali R, suku ketiganya A kali R kali R, suku keempatnya A kali R kali R kali R, suku kelimanya A kali R kali R kali R kali R, dan seterusnya. Atau dapat ditulis U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U3 sama dengan A kali R kali R, atau dapat ditulis A kali R kuadrat. U4 sama dengan A kali R kali R kali R, atau A kali R pangkat 3. U5 sama dengan A kali R kali R kali R kali R, atau dapat ditulis A kali R pangkat 4. Coba lihat U1, koefisien R-nya adalah pangkat 0. U2, R-nya adalah pangkat 1. U3, R-nya pangkat 2. U4, R-nya pangkat 3. U5, R-nya pangkat 4. Maka dapat disimpulkan rumus untuk mencari
mencari suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, dengan A adalah suku pertama, R rasio, N adalah barisan ke N, dan UN adalah suku ke N. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan barisan berikut: 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Tentukan A atau suku pertama, R, rasio, dan U kelima. Nah, dari barisan tersebut dapat diketahui bahwa suku pertama atau A adalah 3, dan rasio dapat dicari dengan U2 per U1 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Untuk mencari U5, maka dapat didapatkan N sama dengan 5, sehingga langsung substitusikan A-nya 3, R-nya 4, dan N-nya 5, sehingga UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Didapatkan U5 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 5-1. Hasilnya U5 sama dengan 768. Nah, bagaimana belajarnya? Menyenangkan bukan? Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semangat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.